Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menyimak sastra menggunakan teks berita dengan strategi pembelajaran PBL. Saya Faraz Zain dengan akhir NIM 142. Saya Zahra Jingan Nirwanatwit dengan NIM akhir 188. Saya Naila Sahia Karima dengan NIM akhir 182. Dan saya Tanajat Federa dengan NIM akhir 163. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Itu ada mbak yang pakai cardigan sakit. Iya bapak saya sakit. Ya ampun. Ya semoga aman kan mbak? Mbak? Aman. Oke, siap. Namanya mbak siapa? Safira ya? Iya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, disilakan. Berdoa selesai? Oke. Kemarin minggu lalu ada yang ingat saya akan menyampaikan apa di hari ini? Ingat Siapa? Mbak Jingga ya? Iya. Apa Mbak Jingga? tentang teks berita. Oke, betul, teks berita. Oke, sebelum kita memasuki ke teks berita nih, ada yang tahu nggak apa itu teks berita? Saya tahu Pak. Coba, Mbak Uma. Berita kan untuk menyampaikan informasi ya Pak. Berarti Ya, kalau teks berarti by teks gitu Pak. Berarti berita yang ditulis gitu, informasi yang ditulis. oke, berarti bisa dilihat secara visual gitu ya, Mbak. Oke, betul. Ada yang lain? Teks Oke. berita yang berisi informasi faktual. Informasi faktual. Ya, betul. Oke. Itu semua yang disebutkan oleh anak-anak tadi benar semua ya. Jadi, kita langsung saja. Yang pertama itu menyimak video berita. Coba kalian nanti simak lebih dahulu videonya. Oke ya, perhatikan ya. SeaWorld Ancol menjadi salah satu destinasi favorit warga ibu kota untuk menghabiskan libur panjang. Selain menjadi tempat wisata, SeaWorld juga menjadi tempat edukasi bagi anak-anak. Dan untuk informasi selengkapnya, berikut liputan jurnalis Metro TV, Koni Briliana, dan juru kamera Febri Saktian. Ya, pemirsa Metro TV, saat ini saya sedang berada di SeaWorld Ancol, Jakarta, di mana SeaWorld ini merupakan salah satu destinasi wisata terfavorit warga Jakarta dan sekitarnya, mengingat bahwa long weekend ini menjadi salah satu momen yang sangat berarti begitu ya, apalagi bagi para keluarga dan juga anak-anak. Dan SeaWorld ini bukan hanya sekedar wisata biasa, namun SeaWorld juga merupakan wisata edukatif bagi anak-anak. Dan dari Jakarta, Koni Briliana, Febri Saktian, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapat. Oke, dari video berita tadi, apakah ada yang bisa menyampaikan apa isinya? Saya. Oke, boleh Mbak Tanaya. Jadi tadi isi videonya tentang berita tempat wisata edukasi yang ramai pengunjung. Oke, betul ya. Tepuk tangan. Selanjutnya, terkait kapan dan di mananya. Ayo, siapa yang tahu? Oh, Naila, boleh. Kapannya itu waktu liburan panjang, terus ada SeaWorld itu ada di Jakarta Utara. Oke, tepuk tangan. Betul ya. Jadi, isi di beritanya tadi yaitu tentang wisatawan dari siswa yang sedang liburan saat libur semester di SeaWorld Ancol. Nah, tapi di berita itu nggak cuman ada apa dan juga kapan dan di mana. Ada yang tahu apa aja unsur berita? Kemarin udah belajar belum? Ayo. Oh, tahu. Apa? Jingga boleh. 5W1H. Apa tuh 5W1H? Apa? Apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa. Oke, betul ya. Tepuk tangan. Oke. Jadi, saya rasa dari video pengantar tadi anak-anak sudah mengenal ya, cukup mengenal terkait berita. Maka dari itu kita langsung saja memasuki materi terkait teks berita.
Oke, jadi kita akan mempelajari tentang mari mengenal teks berita. Nah, itu untuk kita kelas apa? 7? 7E ya ini? Oke, kelas 7E. Langsung saja. Yang pertama terkait tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi unsur berita, yaitu 5W1H. Yang kedua, menemukan informasi penting dari berita yang disimak dengan benar. Nah, jadi anak-anak setiap berita itu mengandung informasi-informasi penting dan juga seperti yang disebutkan tadi faktual ya. Begitu. Yang ketiga, memahami materi teks berita meliputi pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur dan kaidah kebahasaan berita dengan baik dan benar. Nah, jadi nanti peserta didik atau anak-anak dapat memahami seluk-beluknya terkait berita. Begitu. Yang keempat, menyimpulkan isi berita menggunakan bahasa sendiri. Seperti tadi, nantinya saya akan meminta teman-teman atau anak-anak untuk maju ke depan menyampaikan apa isi dari berita yang telah saya berikan nanti. Gitu. Paham? Oke, yang pertama terkait pengertian teks berita. Oh iya, tadi udah ada yang tahu nggak ya berita itu apa? Yang awal tadi informasi, betul. Nah, ada yang bisa baca? Oke, boleh Mbak Uma. Izin membaca ya Pak. Ya, silahkan. Berita adalah teks yang berisi laporan peristiwa atau kejadian yang bersifat faktual, aktual, dan penting untuk diketahui masyarakat. Berita disampaikan melalui media massa, baik cetak, daring maupun elektronik, dengan tujuan memberikan informasi secara jelas dan objektif. Oke, betul ya. Jadi teks berita itu adalah sebuah laporan kejadian. Jadi isinya tuh tentunya yang faktual. Faktual apa? Nyata. Nah, betul. Faktual itu nyata dan aktual itu terkini. Ya, betul. Terus kemudian untuk berita sendiri tentunya anak-anak sudah dapat menemui di berbagai media. Terutama kalau kalian sering nonton televisi. Nah, itu kan pasti ada ya berita. Atau enggak di koran-koran. Nah, itu mesti anak-anak juga sering menemukan yang namanya berita. Lanjut. Terkait ciri-ciri teks berita. Yang pertama bersifat faktual, yaitu tadi apa? Informasi yang disajikan benar-benar terjadi. Jadi nyata gitu loh. Yang kedua bersifat aktual, yang artinya peristiwa yang diberitakan masih hangat, baru saja terjadi atau sedang menjadi pusat perhatian masyarakat terkini. Atau yang gampangannya itu berita tuh aktual tuh terkini. Jadi saat ini yang benar-benar sedang diberitakan itu peristiwa yang hangat begitu. Selanjutnya menggunakan bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya disajikan secara objektif, tidak memihak dan tidak mengandung opini penulis. Jadi berita itu isinya gini anak-anak, isinya tuh netral. Jadi nggak memihak salah satu pihak manapun jika ada pro kontra begitu. Lanjut. Terkait unsur-unsur berita. Nah, tadi kan udah saya singgung ya terkait 5W1H. Satu apa? What berarti itu artinya apa? Yaitu menjelaskan hal atau peristiwa yang diberikan. Apa isi dari berita tersebut? Apa yang disampaikan oleh berita yang video yang saya bagikan tadi. Yang kedua apa? Siapa? Menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dengan peristiwa yang diberitakan. Nah, jadi teman-teman, anak-anak, di dalam isi berita itu pastinya akan mengandung siapa. Siapa itu nanti siapa pelakunya atau siapa orang yang terlibat. Nanti kan ada di video pertama tadi yang terlibat siapa? Siswa. Orang tua dan juga siswa yang sedang berlibur, betul. Yang ketiga ada di mana atau where, yaitu menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa. Di mana tadi? SeaWorld. Ya, Ancol Jakarta, betul. Yang keempat ada when atau yang jelas kapan, menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Yang kelima why atau mengapa, menjelaskan sebab atau ulasan terjadinya peristiwa. Jadi setiap berita itu mesti ada sebab dan akibatnya, begitu ya anak-anak. Yang terakhir apa? Bagaimana? Ya, tahu atau menjelaskan proses cara perbuatan, tanggapan dan penilaian berkaitan dengan terjadinya peristiwa ya, begitu. Lanjut. Oke, selanjutnya ini akan ada praktik menyimak ya. Namun sebelumnya saya akan membagikan LKPD
yaitu lembar kerja peserta didik yang nantinya anak-anak akan kerjakan. Jadi nanti teknisnya saya akan membagikan sebuah video berita dan nanti anak-anak mengerjakan lewat LKPD ini. Nah, untuk teknisnya nanti dikerjakan secara berkelompok ya anak-anak. Ini gimana kalau dengan tatanan seperti ini sudah menjadi kelompok, mau nggak? Mau. Ya, mau ya. Nih, saya bagian terlebih dahulu. Anak-anak sudah mendapatkan LKPD semua? Sudah. Oke, bisa diperhatikan sama ya, yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti anak-anak mengisi identitas kelompok. Nama kelompok bebas mau apa? Kalajengking? Oh, buah-buahan aja. Mau buah apa? Duku. Kamu? Oke, kelompok 1 buah duku. Ini kelompok anggur. Oke, nama kelompok duku, nama kelompok anggur gitu ya. Kita kelompok ditulis nama lengkap dan juga nomor absennya. Kelas apa? 7E. Oke, sama tanggalnya. Tanggal sekarang tanggal berapa? 29 Mei 2026. Oke. Selanjutnya ini ada petunjuk kerjanya nanti. Jadi anak-anak akan menyimak sebuah video berita yang akan saya putarkan di layar proyektor. Selanjutnya anak-anak mendiskusikan isi berita secara berkelompok, begitu. Sama kerjakan yang pertama, tugas pertama itu menentukan isi berita tadi 5W1H. Terus yang kedua menentukan informasi penting apa yang didapat dengan video yang telah saya bagikan nanti, dan juga menyimpulkan isinya itu apa, begitu. Kemudian nantinya dengan teman-teman atau anak-anak sudah mengerjakan, akan saya panggil untuk presentasi maju ke depan, begitu. Oke? Oke, sip. Bisa langsung saya putar beritanya ya. Bayangkan seorang anak berusia 7 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar tapi sudah ikut kuliah di universitas ternama dunia. Iya, dia adalah Theodore Kwon, bocah jenius asal Singapura yang kini belajar di Nanyang Technological University atau NTU. Sejak Agustus 2025, Theodore sudah menjadi mahasiswa tamu di NTU. Ia mengikuti kelas kimia dasar yang diajar oleh Dr. Sumot Polarkat. 3 kali seminggu, bocah ini datang ke kampus membawa tablet, catatan, dan botol air layaknya mahasiswa sungguhan. Walau belum resmi terdaftar sebagai mahasiswa NTU, Theodore diizinkan untuk ikut kuliah karena rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap konsep kimia tingkat lanjut seperti teori orbital molekul, sesuatu yang bahkan sulit bagi mahasiswa S1. Semuanya berawal dari ibunya, Crystal Tang, yang merupakan mahasiswa PhD di Fakultas Kedokteran NTU. Crystal awalnya hanya menghubungi Dr. Polarkat untuk urusan administrasi. Namun setelah mendengar minat Theodore terhadap kimia, sang dosen justru mengundang Theodore hadir di kelasnya. Profesor Christian Wolfram, wakil presiden dan rektor NTU, mengatakan sebagai universitas pihaknya terbuka untuk semua talenta terbaik. Theodore mungkin tidak terdaftar secara resmi, tapi pihak universitas senang melihat semangat belajarnya yang luar biasa. NTU memberi ruang bagi Theodore untuk belajar sesuai minat dan kemampuannya. Oke. Berdasarkan video yang telah diamati oleh anak-anak tadi, bisa dituliskan sekarang untuk jawabannya. Yang pertama itu tugas pertama terkait 5W1H. Nah itu ya, namun sebelumnya anak-anak udah jelas belum terkait video tadi? Sudah ya. Oke, bisa langsung dituliskan aja. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Monggo, silahkan. Itu masih kita siapanya kan anaknya kan? Gimana tadi? Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, sip, mantap. Oke, jadi yang selanjutnya adalah presentasi. Nah, ini dari saya aja ya yang minta. Yang pertama, kelompok apa tadi yang sini? Anggur. Kelompok anggur. Bisa menyebutkan apa isi dari tugas 1, yaitu menentukan unsur berita. Yuk. Berdiri, Mbak.
Bertiga apa salah satu boleh? Salah satu aja, salah satu. Oke. Langsung disebutkan aja Pak. Iya, masing-masingnya. Oh iya. Untuk unsur beritanya tadi yang apa itu bocah berusia 7 tahun dengan kecerdasan luar biasa mendapat kesempatan mengikuti kelas kimia dasar sebagai mahasiswa tamu di universitas ternama di dunia. Terus untuk siapanya itu Theodore. Oke, bentar. Yang apa dari kelompok Duku? Benar atau enggak? Benar. Oke, benar? Oke, betul. Selanjutnya, tepuk tangan boleh. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua ada siapa? Itu Theodore Kwan. Ya, pelakunya ada Theodore sama siapa aja tadi? Sama ada ibunya dan ada dosen juga tadi. Oke, dari kelompok Duku apa aja? Ada Theodore, ibunya, sama dosen. Oke, berarti sama ya. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Untuk di mananya ada di Universitas NTU di Singapura. Bener? Benar. Oke, betul. Lanjut. Untuk kapannya di bulan Agustus tahun 2025. Oke, betul. Lanjut. Untuk mengapanya, Theodore memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap bidang kimia serta kemampuan yang memadai. Oke, betul. Yang terakhir terkait bagaimana? Bagaimananya itu awalnya ibunya mengurus administrasi, lalu setelah dosen mengetahui minat anaknya, dosen mengajak anaknya untuk mengikuti perkuliahan dan pihak universitas memberikan dukungan. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok anggur. Selanjutnya untuk kelompok Duku. Oke, kelompok Duku boleh menyampaikan terkait apa simpulan yang berita yang saya bagikan tadi. Boleh? Silakan berdiri, Mbak. Jadi kesimpulan dari berita tersebut, berita tersebut menceritakan Theodore, yaitu bocah jenius berusia 7 tahun asal Singapura yang ber-IQ 154 yang diizinkan menjadi mahasiswa tamu di universitas ternama yaitu Universitas NTU di Singapura. Oke, tepuk tangan. Betul ya? Jadi terkait berita tadi itu memotivasi kita untuk supaya kita tuh walaupun kita udah di usia yang sekarang ini emang layaknya mahasiswa, tapi seorang Theodore yang masih kecil, nah itu sudah memiliki pengetahuan atau pikiran yang tinggi begitu sekelas mahasiswa. Oke, setelah kita melewati materi di hari ini, apa hal yang dapat dipetik atau didapat apa yo? Yang pertama, anak-anak tadi bisa mengenal terkait apa? Teks berita. Terus tadi unsurnya apa aja? Adik Simba ya, katanya adik Simba ya apa? Apa? Di mana? Siapa? Bagaimana? Oke, betul. Yang selanjutnya anak-anak juga sudah mengenal terkait apa yo? Ciri-ciri teks berita. Yang pertama tadi isinya apa? Bersifat faktual. Faktual tadi apa? Nyata. Yang kedua? Aktual apa? Oke, dan yang ketiga? Nah, ini menggunakan bahasa baku secara objektif. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, saya rasa dari semua hal itu anak-anak sudah memahami ya terkait apa itu teks berita. Jadi mau ada PR nggak ini? Nggak saya. Ya, saya tahu kalian juga capek. Jadi ya udah kita akhiri saja untuk pertemuan pada pagi hari ini menjelang siang. Sebelumnya terima kasih ya buat anak-anak yang sudah hadir dan juga gak ada yang izinkan ini? Tidak. Oke, sip, mantap. Baik, langsung saja sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Sikap sempurna, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Disilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.